Shalom. Kami Panitia Natal Toga Purba Sekota Batam tahun 2023 mengajak saudara-saudari semua, khususnya Toga Purba Sekota Batam, mari hadiri dan doakanlah perayaan Natal Toga Purba Sekota Batam yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 bertempat di HKBP Tanjung Piayu, Sungai Berut, dengan tema Marsada di Bagasan Sadari Roha, 1 Korintus 1 ayat 10. Subtema Lamsada Marohatta, Marsitu Koltukolan, Marsi Uru-uruban, Jala maksi beta-betaan di bagasan lasni roha nasumurung. Semoga Natal Toga Purba Sekota Batam tahun 2023 bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Shalom. Horas. Shalom. Horas. Mari kita sukseskan Natal Toga Purba Kota Batam tahun ini, tanggal 3 Desember 2023. Melalui Natal Toga Purba tahun ini, mari kita tingkatkan semangat dan cinta terhadap umat di sektor kita masing-masing. Semoga Toga Purba Sekota Batam maju dan bisa berbuat lebih baik lagi. Horas, Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Jemaat Tuhan yang terkasih, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah karya Allah yang terbesar dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita, dan itulah yang akan kita maknai dalam perayaan Natal Toga Purba Sekota Batam tahun ini, yang akan kita laksanakan pada 3 Desember jam 16, tepatnya di Gereja HKBP GMB Tanjung Piayu. Mari saudara-saudara, semua hubungan purba yang ada di Kota Batam ini, datanglah di dalam damai sejahtera dan pulang dengan membawa sukacita dan makna Natal. Tema kita untuk tahun ini adalah Marsada di Bagasan Sadari Roha, 1 Korintus 1 ayat 1. Apa makna sesungguhnya? Apa kesan sesungguhnya dari makna Natal ini? Mari dengarkan khotbah dari hamba Tuhan, yaitu Pendeta Marlon Purba, Master Teologi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom. Horas.
Nawar Sanabi kami Amang Padita Marlon Purba FTH Saya Gadi kita Marga Purba Padita di Kota Batam Orasan Nawar Sanabi kami BPH Tuga Purba Kota Batam do sudah jajaran termasuk sudah nama ketua-ketua sektor sekota Batam. Nahu hadirun kami, kami dinamanya do sudah nama yang akan namuso dari sekolah itu di nama Asmiro kita di bagasan Sedarion lakukan estafan panglimotan hari ini Tuhan Yesus Kristus kami nama dokulian Tuhan di siaran hasil tolong Rohana bumi kita di Paluas apalagi di bagasan Nikion marasi roh kita sudah pepanan yang tuga sekota Batam. Mau lihat seorang sekian panitia kami, pasangan kami, na berjudul Tuhanuna BPH sekota Batam, naung maniroi kami, mempercayai kami, seorang panitia kami, manajernya sektor Mangsang oleh 24 karya kami, alai 20 halaman yang menang. Soal panitia hari lalu tahun parimokan Natal mana hari ini Tuhan Yesus Kristus nata pesta hari berpesta Sedarion dalam lainnya nunggu budak kami soal panitia kami sama punami nasa kolam ibu punami nunggu budak kami ada yang tagama godaan kehamburan na mungkin mau tabayutin tanong anong peraturan nami somon na markaman tubuh kita lalu para tulis sagari ng mga lumaan kami asal dia dengan lotong kita do asal sada romanta somon sukti mata nunga sada romanta sada romanta tuak keadaan yang menyentuh. Semua panipuli selamat mengikuti malam kami perayaan Natal Tegabuka Sekolah Batam di bagasan Sedarion. Mau lihat teman kita marsana matuhanta koras. Tapahiru matuhanta lalu memestahun hadu tuhuni tuhanta nam gabi jomna di kematangan panggundur di Pontifiyo. Marhite-hite pesta Natal nahon angkiat madar dari polai di bagasan berkata asaboy hita na adon di bumaron lamar sada dan lamar siya holongan hita sama hita atau kohon mahita kuhut tabagada marhata lalu mabestaw lalu perneganan na pinatupan di baga pagkukuh nasional prosadi asa sudah akan jadi-jadian marbingkan untuk dibata papai marhite Kristus. Oh
gana roh haduaku. Sayang ako sa iba na matutunan kami. Alay naman kung sa bindo yang berjumpa Malaysia. Gusto anak ni bawa ng nasama. Mukal kubijang di bagasal timbangan. Siyang hosa do na sidaluhon na. Unang mapanasama hamu pangarupaw. Jala unang hagijakon hamu na dilobo. Unang mamangapir mo hamu na digada-gada ni sinamo. Haleluya. Bor gabungan yang anggota para akan DPR. Setelah itu bersedia di pertama pencipta sektor Tanjung Ucap.
Jadilah benar-benar terang bagai cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menentukan masa-masa yang besar dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangan yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutlah engkau akan menjalar dan berbuat, karena akan kau makan seluruh hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan meremukkan kulitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, seseorang yang mengandung perempuan sangat banyak yang kesakitan, engkau akan melahirkan anaknya. Namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon dan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya.
seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Kedelai mengenali pedungan yang disediakan keluarga, tetapi umatku tidak memahami. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang salah dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling menolakkannya. Negerimu menjadi sunyi, seperti kota-kotamu harus terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah diperlukan orang asing. Amin. Urian itu kata, jom-jom kita asalnya. Tapos masuk di dosa terlibat. Jalan tapat itu maka sesama dosa tanah bagi Kristus para orang. Matangnya alih daripada anak berguna sohari dosa. Sito panjang seterusnya. Perlu saudara berhayat jalan suka malu kami jom-jom dia tahu. Luma berdosa kami malu kebohongan itu pikiran. Perkataan orang papayan. Di bahagia upaya rohani bohong. Mengilu kesesaan di dosa kami. Allah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bernyanyi dari PPT nomor 61 ayat 2 tambah 5. Dan setelah itu bersiap-siap di undian ketiga dari sektor teknologi. Para lawan mendengarkannya dan tertawa karena kehinduannya. Yerusalem sangat berdosa. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangat dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang menebar mencari roti. Harta benda mereka berikan dan makanan untuk menyambung hidupnya. Dia
Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Amin. Untuk
itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Acara selanjutnya mari kita dengarkan Wawalukut Namoso Toga yang berjudul Anak Nalini. Thank you.
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang wanita muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan memang begitu mengasihi dunia ini, tetapi Yesus memberikan damai sejahteranya hanya bagi orang yang berkenan kepadanya. Siapakah yang berkenan kepadanya? Adalah mereka yang percaya, bertobat, dan membuktikan pertobatannya dengan bersedia dibaptis dan mempelajari serta melakukan kebenaran Allah. Mereka inilah yang telah menentukan jalan dan kemudian menjalaninya dengan kebenaran sampai perjalanan itu berakhir pada hidup yang kekal. Marilah kita dengarkan liturgi yang ke-6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus
kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan labit dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus telah datang di dunia. Ia datang untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk membawa jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita dengarkan hidup yang ketujuh. Tetapi tidak selamanya akan ada keselamatan untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merintahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke Daud, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menunjukkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi terahan. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi berantakan. Buruh yang terkurai tidak akan diputuskannya, dan suku yang muda nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dalam dunia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah.
ya Tuhan, iman diberikan Natal menambut hari-hari di bumi Tuhan, iman di pesta Natal diberikan Natal juga berubah buru benar di beberan sekota Batam mendidik Tuhan. Memahami Tuhan, tiap anggota seluruh dukungan 6 sektor-sektor nama buku di bagas dorong Tuhan. Nama seni rohan kami ditikjol, bui hari buku di bagas dorong, bui memuji pasang apa buat nabadiai. Didikjol Tuhan bagi rumah mereka kami baru nabadiai. Di nama bulan mana air di mamuju Tuhan, niat mata pintu berbadiai di bagas dorong. Kami Tuhan kami, terlumui Tuhan. Yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana dan berkuasa, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu Bermasalah musik tersebut begitu indah untuk memeriahkan perayaan Natal, Toga Purba, Sekota Batam, Bulu, Dere, Dohot, Ibebere. Hidup Toga Purba! Hidup Toga Purba! Hidup Toga Purba! Alai adok kata sebaik alai kata serayo asa tata kusorate. Hidup isada ko isada ayat 10 membantu temanya data. Hidup isi alai kuapo imanamu ale akadona mangasano luar Tuhan Yesus Kristus asa sahala hamu salutna kunang na adol parbulatan tihamu hotna hamu binahi sadari roha dohot sadari pikiran ima kada itu maka nama sahina dihita dipikir Rosi Paulus atau kuapoi mahamu ale akadome Kuria dari kajian apostol Paulus dipori ati tidak saya uluan ati tidak ada kajian jokon jari alai hidup jalanannya ibadah alai akadoma kuapoi mahamu puasa dikapoi alannya tidak apostol Paulus ada bibit macam di Kuria ada kotak-kotakan ada pengelompokan maka nasada ang sisiyan ni Apolos ang sisiyan ni Kepas ang sisiyan ni Kristus to at kalanasi fenomena na ini gejala-gejala na seseorang ini naik di kota apostol Paulus asa yang terjadi pertengkaran percecokan bahkan perselisihan. Las otro di kita di bunga toga purba di Bornino mantenite natal takakupa saradio. Molotov adonde bibit-bibit yang bisa mungkin menyebabkan ada kotak-kotakan melalui sebuah pantuan ini. Kita sebagai anggota hubungan toga purba, tiada holan kedua, tiada holan panitia,
lamar sana doa ni Tuhan Yesus Kristus. Kosmara muna mang doktrina. Moro si syara roh kita. Saluhut nanay taulaw, saluhut nanay tasakapi. Boyo mardalan. Asal na si syara tani, si syara roh, mas tukol-tukolan, mas urut-urutan, mas geta-getaan. Alai akarungan, waboy ma kamu.
Kosmara muna manggo kaina. Molo sisada roh kita. Saluhut nanay taulah, saluhut nanay tasakapi. Boyo mandala. Asal mak sisada tani, sisada roh, masih tukol-tukolan, masih urut-urutan, masih beta-betaan. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmahita madhab tania alih aman. Amin. Di pasu-pasu jalan ganti Tuhan dewatama, di sondakan Tuhan dewatama bohinya Tuhanmu, jalan saya kasih marwana dia, di dopakan Tuhan dewatama bohinya Tuhanmu, jalan pasal pemah, jaminan tutup dimuna. Amin. Selamat Natal.
ya kemudian itu berubah. Jadi saya panggil saudara kita, diri kita, juga kita. Jadi kita yang bertanya menerima, ngomong dulu kita. Salam. Horas. Maulana kekuatan, Maulana kekuatan, Toga Purba, Golbe, Sekempatan. Selamat datang. Selamat Natal. Selamat menikmati perayaan bulan Natal. Yang saya hormati Ketua Umum Toga Purba, Pak Edward, Sekretaris, Bendahara, Penasehat Toga Purba, Gita Sudena, Hukum, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada gereja HKBP yang ada itu merupakan satu kebahagiaan buat kita Toga Purba Golbe. Di awal Desember kita dapat menikmati Natal. Natal buat saya dan kita semua Toga Purba itu waktu yang sangat spesial. Natal merupakan kelahiran penyelamat Tuhan kita. Natal memberikan bukti bahwa Tuhan kita disalibkan, mati dan turun kembali. Itulah perjalanan kita. Oleh karenanya tadi pertemuan sampai Bapak Pendeta Manuel Purba menguatkan kita bahwa saya Toga Purba Golbe harus sedia sekarang, baik dalam pendidikan, dan ini bukan suatu hal yang sulit. Karena itu perubahan itu dikreat tahun saudara-saudara kaum Magdalena yang Tuhan dalam Natal ini kita memberikan respect kita bersama kita, saling memaafkan satu sama lain, saling memberikan energi positif dalam kelahiran Tuhan kita, penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya akan menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan, keselamatan Tuhan membimbing kita mengakhiri tahun 2023 dan masuk tahun 2024 dengan sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berarti oke, ulang saya. Shalom. Pertama-tama kami berada dari komunikasi bahasanya, serta mungkin suara saudara berpesan. Kemudian komisi kesehatan, ya seperti itu Profesor. Pertama-tama bersama BPK dan juga ketua-ketua sektor, Purba serta Batak perlu mengucapkan selamat Natal. Kemudian sendiri Pembalati Toga Purba yang ada di Kota Batak. Dan betul pada awal kami bersama BPH mengucapkan terima kasih atas keikhlasan, keinginan, ketulusan hati dari rekan-rekan saudara-saudara kami Purba yang ada di seluruh sektor bangsa. Dan selanjutnya mungkin itu aparat lima, Perdita, AKI, dan terlalu sektor bengkok di mana? Tapi sektor bengkok sekarang lagi break. Ada kewajiban yang terlalu sebagai seorang panglima dunia Perdita. Kata semua sektor dia yang dia tahu hari ini adalah Purba. Dia tidak pandang Purba mana begitu dan tidak pada sektor. Yang penting Purba yang mengundang datang acara Purba. Yang selanjutnya mungkin tuh Paulani Mulia Gereja AKBP yang ada di Natal Somali, kami atas nama BPH perlu ada kolate Tumpang Mulia ini tidak kamu tinggi Tuhan itu berbuka kemenabatan boleh beri boleh kita bangunan Manhattan di dalam pandangan Tuhan yang mulia yang ulama
dengan kacau umur tumpang mulai dunia Naruki HKBP dan tempat yang berbeda. Selanjutnya kami atas nama saya ini pengurus BPH Gunung Lobi bagian mereka panitia di Natalon. Kami atas nama BPH saya ketua pokok bertanggung jawab seleksi halaman Natalon tingkat Kota Batam. Kami mengalami dulu nama sektor Mansa dan ada sektor Mansa nama Jalo. Kami memulai BPH Purwabere IPB Kota Batam bukan sektor Mansa. Kebetulan tempat di sektor Mansa. Jadi secara pengakuan kita dengan pemikiran untuk sektor Mansa bahwasanya ayah ada masa menanggal kurang lebih perbedaan yang kesulitan panitia di sektor Mansa. Saya atas nama ketua panitia dan sudah pengurus saya BPH bertanggung jawab. Ada tahu orang asli tentang ulang Natalon di bawah kamu kami. Ya, di bawah kamu kami. Karena seperti yang panitia sosial kami bertanggung jawab mengeluarkan teman-teman alai sama kali dan tujuh orang purba dari sekali purba dari sebut purba dari Allah. Bahwa bunga dari kami yang sada rohama abang kami puluhan toga purba anaknya dalam sadama rohama tu ayu sawna azal amila lam tu dengarna kuwata toga purba sekolah batam. Jangan lupa kami tubuh sebuah membuat hadamio rodo suruh kalau kasih roha dua satu menutupe merohani mulai segala lori yang semua orang berada sekolah Batam bertemu mahita di balasan sadar roha solo temata di balasan sadar di napaka di Malon 500 saat tabe karyawan Moro dalam pangiang Tuhan abang kami puluhan toga purba sekolah Batam Butima mengatakan selamat abang kata Dita Saruna Butima.
Purba BRI IPB Kota Batam, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh Toga Purba BRI Kota Batam karena ikut sukses melaksanakan acara Natal yang pertama kali kita laksanakan setelah berdirinya Toga Purba Kota Batam yang lebih kurang sekitar 20 tahun. Kita berharap dengan acara Natal ini menjadi silaturahmi untuk mempererat tali hubungan persaudaraan kita semua. Rata-rata kita yang hadir pada malam hari ini seluruh Purba BRI IPB Kota Batam yang ada di Kota Batam dengan jumlah sektor sekitar 10 sektornya, 11 dengan pemudanya. Jadi hadir semua pada malam hari ini di hari ini juga. Saya atas nama BPH yang didampingi oleh ketua sektor yang ada di Kota Batam berharap di tahun 2024 Toga Purba BRI IPB Kota Batam untuk lebih mempererat tali persaudaraan dengan berbentuk kegiatan atau apapun kegiatan yang kita buat mempererat supaya jangan menjadi jauh. Kalau mengenai konsep acara, sebenarnya kami sangat simpel ya, karena mengingat sektor-sektornya kan jauh, ada 10 sektor, jadi kami panitia meminta partisipasi dari masing-masing sektor, misalnya liturgi atau kor, atau bisa juga vokal grup. Jadi sebenarnya kami karena kesibukan masing-masing ya sangat-sangat singkat waktunya untuk mempersiapkan acara ini. Tapi puji Tuhan bisa berlancar,